Saya bilang Kemenkes sarang mafia. Kalian udah kebanyakan makan uang haram. Nanti kalian lihat apa bala bagi kalian. Nah, November 2023 ini terbukti. Kemenkes memang sarang mafia. Sekarang saya nggak pakai tanda tanya lagi ngomong Kemenkes sarang mafia. Nah, buat rakyat Indonesia, ya kita ini agak berat memang menyadarkan orang yang sudah tertipu. Tapi saya tetap mau berusaha. Kali ini saya lebih yakin. Karena kami tahu, ini bukan tentang diri saya. Ini bukan tentang keluarga saya saja, bukan. Tapi ini tentang seluruh rakyat Indonesia. Bahkan janin-janin yang belum dilahirkan oleh ibunya terancam oleh keadaan ini. So, kita harus bersatu. Nggak lihat lagi agama. Saya udah buktikan tuh dengan di Bali. Nggak lihat agama kita. Bersatu. Di situ kita bisa bergabung. Ya. Nomor 2. Target kita. Sebelum tanggal 27 November, Jokowi harus menandatangani keluar dari WHO. Harus. Kesempatan berikutnya kami akan minta Babe Aldo, ya. Kemudian nanti juga kita akan meminta Gugu Dharma untuk menyampaikan, ya. Pertama saya sampaikan, silahkan Babe Aldo untuk menyampaikan pandangannya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Tidak semua. terdengar suaranya? Dengar ya, suaranya terdengar ya? Baik, terdengar. Siap, ya, silakan. Ya. Oke, selamat sore semuanya, salam sejahtera. Alhamdulillah, terima kasih nih. Ini sebetulnya momen kali ini adalah momen yang sangat-sangat saya tunggu-tunggu. Karena Alhamdulillah saya dari tahun awal pandemi ya. Awal pandemi seperti yang diketahui bersama, saya sempat viral karena podcast saya dengan mendiang Dr. Louis yang waktu itu masalah COVID. Nah, dari Dr. Louis itulah saya berhutang banyak dengan beliau. Akhirnya mata saya terbuka tentang keadaan ini. Sehingga membuat kami akhirnya punya satu kelompok namanya Majelis Penderitaan Rakyat waktu itu. Nah, dari Majelis Penderitaan Rakyat inilah kita jadi orang-orang yang concern dan belajar tentang masalah apa yang disebutkan oleh Profesor Richard tadi. Ini Profesor Richard, Dr. Tifa, termasuk orang yang mengajari saya juga kalau Dr. Tifa, Ibu Siti Fadila Supari, Pak Komjen Dharma. Nah, sekarang ini apa yang pernah kami sampaikan di tahun 2021, 2022 sekarang terbukti benar. Banyak hal ya, sekedar informasi aja, saya sudah kehilangan 2 channel YouTube untuk membongkar masalah ini. Tentang bagaimana rekayasa genetika yang digawangi oleh teknologi yang namanya disebut Dr. Tifa tadi, CRISPR-Cas9. Tentang bagaimana perubahan perilaku manusia itu bisa dibuat, bisa direkayasa. Cuman saya kali ini agak kaget juga, mereka lewat nyamuk. Saya kira mereka masih menggunakan suntikan. Seperti vaksin kemarin. Nah, kita udah melihat sendiri sekarang di Indonesia, apa yang saya sampaikan di tahun 2022 waktu itu, tentang biological warfare, ya, peralatan perang biologi yang menggunakan vaksin. Saya bilang bahwasanya kalian akan melihat, bahwasanya 2 tahun ke depan kalian akan melihat perilaku kebinatangan dari rakyat Indonesia, khususnya anak-anak. Sekarang sudah mulai terbukti. Kami menemukan bukti-bukti itu by data. Sudah ada anak usia SD ya. Kalau normal, itu anak manusia itu normal, itu SD itu nggak punya syahwat, nggak punya nafsu ya, nafsu syahwat. Akan tetapi sekarang kita sudah melihat ada anak SD yang penyimpangan syahwat. Ditemukan ada anak SD yang mereka punya grup WA, WhatsApp grup ya, itu penyuka sesama jenis. Nah, ini perilaku tidak normal dari manusia yang sekarang ada nih. Dulu kami merasa sendiri ya, tadi Pak Eko bilang sampai sekarang belum ada yang bangkit. Maaf Pak Eko, dengan segala berat hati saya katakan kami bangkit, kami maju ke Kemenkes, kami menantang Kemenkes, bahkan kami menuntut mereka di PT UN. Tapi memang berita ini tidak viral ya, tidak viral karena setiap kami angkat di channel kami itu di take down. Bahkan tidak sedikit konten saya yang by data itu belum tayang, baru upload itu udah di take down. Nah, jadi sebetulnya pada kesempatan kali ini saya merasa bahagia banget. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ya. Hari ini saya merasakan perjuangan ini berhasil. Saya merasa ini semangat saya banget ini sekarang. Di sini ada para tokoh yang luar biasa. Saya nggak sendiri lagi. Babe Aldo yang cuma lulusan SMA yang dulu dicibir sama orang tentang bagaimana kekhawatirannya terhadap keadaan bangsa ini yang dijajah lewat kedaulatan kesehatan. 2 tahun kami berjuang sendiri. Kali ini mudah-mudahan seperti kata Prof. Richard tadi dan Komjen Pol Dharma, bahwasanya kita harus bersatu secara spiritual. Ini momen yang penting. Kali ini momen yang penting. Di sini kita punya banyak keimanan. Ya, banyak ada dari berbagai macam agama. Tapi kalau kita mau jujur, spiritual
conscience dari diri kita ini akan membawa kepada frekuensi yang sama, yaitu frekuensi perlawanan terhadap kedoliman. Karena tidak ada satu agama pun di dunia ini yang mengajarkan untuk membiarkan kedoliman terjadi. Tidak ada satu agama pun di dunia ini yang mengajarkan umatnya untuk diam saja di saat melihat saudaranya lain kesakitan, kelaparan. Nggak ada. Nah, frekuensi yang sama ini kesempatan. Saya nggak perlu lagi membahas tentang bahayanya Wolbachia. Karena buat orang yang waras nih, itu sudah sangat normal untuk tidak percaya apapun yang diucapkan oleh Kemenkes. Saya masih ingat itu. 2022 bulan Januari saya sampai itu ada hashtag viral ya, tangkap Babe Aldo. Karena waktu itu saya setelah mendapatkan data tentang apa itu isi vaksin untuk anak-anak, saya dalam keadaan kekhawatiran yang luar biasa, saya nekat untuk datangi Kemenkes, saya teriak-teriak di sana, sudah emosional sekali saya. Karena bahaya, saya lihat bahaya banget ini kalau gua nggak berbuat apa-apa, gua takut ntar gua mati, ditanyain pertanggungjawaban nggak bisa jawab. Jadi sampai keluar kalimat di situ, saya bilang Kemenkes sarang mafia. Kalian udah kebanyakan makan uang haram. Nanti kalian lihat apa bala bagi kalian. Nah, November 2023 ini terbukti. Kemenkes memang sarang mafia. Sekarang saya nggak pakai tanda tanya lagi ngomong Kemenkes sarang mafia. Nah, buat rakyat Indonesia, ya kita ini agak berat memang menyadarkan orang yang sudah tertipu. Tapi saya tetap mau berusaha. Kali ini saya lebih yakin. Nah, kepada para tokoh yang ada di sini, ya yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Kalian adalah orang-orang hebat di bangsa ini. Kalian adalah orang-orang yang punya power, punya wewenang, punya kekuatan. Jangan biarkan kami rakyat Indonesia. Saya mewakili rakyat Indonesia yang awam, yang miskin. Saya nggak punya apa-apa. Saya bukan akademisi. Tapi kebenaran itu Tuhan tunjukkan kepada saya. Selama 2021, 2022, 2023, orang nggak kenal Babe Aldo sebenarnya. Yang mereka kenal Babe Aldo kadang kalau ketemu di jalan Babe Aldo itu, oh ini yang menentang vaksin, oh ini yang ngelawan Kemenkes. Itu aja yang mereka kenal. Nah, pada kesempatan ini ya, saya mengajak nih para tokoh yang ada di sini. Pimpin kami. Fasilitasi kami. Kami tidak berkurang sedikit pun keberanian kami untuk melawan ini. Mau melawan dengan cara apa? Kami siap. Karena kami tahu, ini bukan tentang diri saya. Ini bukan tentang keluarga saya saja, bukan. Tapi ini tentang seluruh rakyat Indonesia. Bahkan janin-janin yang belum dilahirkan oleh ibunya terancam oleh keadaan ini. Jadi, dengan sangat bahagia dan rendah hati, kami memohon atas nama rakyat Indonesia yang tidak memandang agama manapun. Ayo, pimpin kami. Kami siap kok. Kalau dulu, kami berani tanpa kalian bisa maju ke Kemenkes, ke PT UN. Di PT UN kami sidang kalah, maju lagi. Cari lagi. Patungan kami. Dikalahkan lagi. Bahkan kalau boleh dicek di PT UN Jakarta, kami pernah menuntut Jokowi masalah vaksin ini. Pernah. Cuman memang nggak diviralin. Nggak dapat dukungan siapa-siapa kami. Kami hanya dianggap begitu aja. Karena memang keadaan bangsa ini sekarang lagi dimainkan. Ya sekarang rakyat Indonesia banyak yang kepikiran masalah copras-capres. Padahal ini yang paling utama. Nah ini yang menjadi concern saya. Tapi ini harapannya. Sekali lagi. Seperti kata Prof. Richard ya. Kejahatan yang terorganisir itu akan menang melawan kebenaran yang tidak terorganisir. Saya mau menyampaikan kepada Prof. Richard dan semua yang ada di sini yang mendengarkan suara saya. Saya nggak peduli mau menang atau mau kalah. Saya nggak peduli itu. Yang saya peduli adalah sampai Tuhan memanggil saya, memulangkan saya, mencabut nyawa saya akan tetap berjuang buat rakyat Indonesia. Kali ini saya berharap semua yang ada di sini, para tokoh yang ada di sini, ayo sama-sama berjuang. Cari cara, kalaupun harus turun ke jalan, ke kantor Kemenkes untuk memaksa mereka hentikan proyek ini, maka itu akan kami lakukan. Kalaupun dalam proses itu nanti mau menang, mau kalah, mau hilang nyawa, demi Allah itu tetap akan kami lakukan. Sebenarnya kami sudah merancang, kami akan turun lagi ke jalan. Nggak peduli. Tapi berkat pertemuan sore ini saya jadi lebih semangat gitu. Kayak lagi kita dapat tambahan power. Ayo para tokoh, ayo Prof. Richard, ayo Dr. Tifa, ayo Bu Siti, ayo Pak Komjen Pol, ayo Pak Eko. Ayo semuanya rakyat Indonesia bangkit dan melawan. Ini bukan tentang menang atau kalah. Tapi tentang di mana kita berdiri. Apakah kita mau membiarkan kemungkaran terjadi. Padahal kita tahu itu mungkar. Sementara berjuang itu mati. Nggak berjuang juga itu mati. Demi Allah, saya sebagai muslim, saya memilih untuk mati dalam perjuangan. Mudah-mudahan itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan memberi semangat buat semua. Saya mengajak semuanya untuk bersatu secara spiritual. Bukan politis. Ini bukan urusan partai. Ini bukan urusan capres-capres. Ini bukan urusan perbedaan agama. Ini urusan kemanusiaan. Perbedaan agama antara kita, biarlah Tuhan yang memutuskan. Tapi sebagai sesama manusia,
sebagai sesama anak bangsa.